yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami lebih peka akan suara-Mu Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ini menjadi pernyataan iman kami Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Makasih Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan.
Pagi ini kami berkumpul memuji menyembah-Mu. Namun ada satu hal yang kami rindukan, yaitu firman-Mu menjamah hati dan pikiran kami, mengubahkan kehidupan kami, menuntun kami, memberkati kami, menyembuhkan dan melepaskan kami. Ini kami umat-Mu Bapa, mari berkaryalah di tengah-tengah kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Ya, sebelum mendengarkan penyampaian firman, ada 1-2 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa ibadah pemulihan gambar diri tanggal 20 Maret ya, bagi saudara yang belum pernah ikut dan belum mendaftar, silakan mendaftar karena kemungkinan penuh. Beberapa gereja dari luar ingin mengikuti ini. Nah, cuman saya batasi dulu karena ingin memberi tempat kepada kita semua. Yang kedua, kita akan membuka beberapa komsel baru, tempat-tempat baru. Namun kita ini kekurangan ketua. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang rindu menjadi ketua komsel ya, rindu untuk menjadi pengajar firman, saudara bisa mendaftarkan diri. Nanti akan diajar secara khusus, dipersiapkan secara khusus supaya saudara bisa memimpin komsel. Minggu ini, Kamis ini di tempatnya Tante Neni ya, dibuka komsel baru, diketuai oleh Pak Santoso. Dan ada beberapa tempat yang lain juga akan dibuka. Baik, mari kita arahkan perhatian kita kepada firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ada masa 40 hari sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dia mengunjungi murid-muridnya. Dan sebenarnya selama 40 hari itu ada pesan-pesan yang luar biasa yang disampaikan untuk mempersiapkan murid-muridnya. Bahkan juga ada penyingkapan tentang rahasia-rahasia masa depan yang diberikan pada murid-muridnya. Salah satunya adalah penyingkapan tentang rahasia masa depan, bagaimana Petrus akan mati. Saudara, pada masa itu kira-kira umur Petrus itu sekitar 32 tahun. Dan kita tahu Petrus itu meninggal di usia sekitar 66 tahun, jadi 30 tahun kemudian. Tapi Yesus mengungkapkan bagaimana Petrus akan mati. Ya, itu tercatat di pasal 21 ayat 19, coba kita baca deh supaya jelas ya. Yohanes pasal 21 ayat 19, ini saya enggak ada di situ ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ayat 19. Baik. Bunyinya begini, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ya, dan ini baru terjadi 30 tahun kemudian. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, jadi sebetulnya kalau saudara baca secara lengkap, saudara akan mendapati bahwa Yesus bilang bahwa Petrus akan mati dalam kondisi memuliakan Tuhan. Mati sebagai martir, dia mati setia kepada imannya sampai akhir. Kira-kira kalau saudara dapat berita seperti ini berita baik atau buruk? Halo? Pak Yohanes akan mati memuliakan Tuhan sebagai martir. Baik Pak, suka ya Pak ya? Haleluya. Itu bukan nubuatan Pak. Saya enggak, itu Pak, contoh aja ya. Nah ini saya juga sempat merenungkan, waktu Petrus mendapat berita ini, sebetulnya buat dia ini berita bagus atau berita buruk ya. Nah kita lihat respon Petrus setelah mendengar berita ini. Ya, kita lihat di Yohanes pasal yang sama ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Dia ini adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dan kita tahu namanya siapa? Yohanes ya. Sebenarnya predikat murid yang dikasihi Tuhan itu karena
orang-orang atau murid-murid yang lain tuh melihat Yohanes ini kelihatannya kok paling dekat, paling nempel sama Tuhan, sehingga disebut murid dikasih Tuhan. Karena saya percaya sebetulnya Tuhan itu mengasihi semua muridnya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Cuma memang Yohanes ini kelihatannya paling intim, paling nempel gitu. Nah, si Petrus itu bertanya, kalau saya akan mati sebagai martir, kalau dia ini gimana? Kira-kira gitu pertanyaannya. Nah, kita perhatikan jawaban Yesus ya. Ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ya, maksudnya kedatangan yang kedua, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Saudara, apakah pernah mendengar, saya pikir kalau anak-anak muda tahu ya, satu istilah yang sering disebut sebagai dalam bahasa gaul itu kepo. Tahu artinya? Ya, ya. Kepo itu sebenarnya muncul lahir dari bahasa Hokkien. Yang aslinya adalah kaipoh, ya, kaipoh, atau rasa penasaran yang menyebabkan orang usil. Nah, lalu berubah menjadi bahasa gaul yang berubah menjadi kepo, yang artinya adalah rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan orang lain. Ya, jadi kepo itu artinya rasa ingin tahu yang berlebihan terhadap urusan orang lain. Saudaraku, rasa ingin tahu itu sebetulnya sesuatu yang normal dan tidak ada yang salah dengan rasa ingin tahu. Bahkan kalau rasa ingin tahu itu ditempatkan pada hal-hal yang benar, itu menjadi baik. Misalnya, saya ingin tahu tentang firman Allah. Oh, bagus itu. Saya ingin tahu tentang Yesus. Siapa itu Yesus itu? Saya ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Oh, itu bagus. Itu sesuatu yang tepat, saudara. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah rasa ingin tahu yang berbeda, yaitu rasa ingin tahu tentang urusan orang lain. Nah, ini beda, saudaraku. Bahkan dalam hal ini, Yesus ini menegur Petrus. Karena sebenarnya Petrus ini ingin tahu tentang sesuatu yang sebetulnya bukan urusannya, yaitu urusan Yohanes. Dan Yesus berkata kepada Petrus, kalau dalam bahasa gaul hari ini dia bilang begini, Petrus, kamu nih jangan kepo gitu kira-kira ya. Jangan kepo, itu bukan urusanmu, saudara. Dan saudara tahu nggak, akibat kekepoan si Petrus, akibat kekepoannya, timbullah hoax. Ya, hoax itu kalau bahasa gaulnya hari ini hoax katanya ya. Nggak tahu bisa berubah gitu. Hoax, tahu nggak hoaxnya apa? Ya, kita lihat hoaxnya apa ya. Ayat 23. Maka tersebarlah hoax ya, di kalangan pengikut Yesus bahwa pengikut itu tidak akan mati. Maksudnya Yohanes tidak akan mati. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa pengikut itu tidak akan mati. Melainkan, andai kata aku mau, kalau aku mau, kata Yesus, ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jangan kepo, Petrus. Dan kita tahu hari ini, akhirnya Yohanes mati apa enggak? Yohanes mati di Pulau Patmos pada usia 92 tahun. Jadi akhirnya mati. Tapi kan sempat viral satu berita yang enggak benar, berita hoax bahwa Yohanes tidak akan mati. Dan berita hoax ini muncul karena Petrus kepo, saudaraku. Nah, hari ini sebetulnya saya mau membahas tentang kepo, ya. Jadi judul khotbah hari ini adalah jangan kepo. Coba bilang kiri kananmu, jangan kepo, ya. Nah, kenapa ini ya saya ingin bahas, saudaraku ya? Banyak orang Kristen hari-hari ini ingin tahu urusan orang lain yang sebetulnya bukan urusannya, saudaraku. Hal-hal yang sebetulnya di luar wilayah tanggung jawab dia. Tapi dia ingin tahu, saudaraku. Nah, satu ketika ada sebuah persekutuan doa yang kira-kira anggotanya itu 30 orang. Ini persekutuan doa wanita, ya. Jadi kebanyakan adalah ibu-ibu, para istri-istri yang menjadi anggota di sana. Dan ada seorang oma, jadi seorang ibu yang paling tua yang menjadi anggota PD ini kira-kira umurnya hampir 74 tahun.
Ya, nah dia ini bukan Tantoba ya, jadi saya nggak nyindir, beneran. Ya. Ya. Ini anggotanya ibu-ibu persekutuan doa yang sudah berjalan lebih daripada 5 tahun katanya. Nah satu kali saudaraku, Oma ini sakit, jadi anggota dari PD yang tertua ini sakit, dan karena dia hidup sebatang kara, nggak ada yang merawat, nah dia harus diopname, ya, dirawat di rumah sakit dengan uang tabungan yang seadanya, saudaraku. Akhirnya dirawat bahkan di kelas yang paling rendah. Nah, para anggota bahkan ketua pengelola persekutuan doa ini tahu, lalu dia mengumpulkan semua anggotanya. Dia bilang gini, Oma itu sekarang sedang diopname loh, masuk rumah sakit sejak dari kemarin. Kasihan nggak ada yang jenguk. Bahkan lebih daripada itu, sebetulnya dia itu nggak punya dana untuk membayar semuanya. Gimana kalau kita ini menggalang dana? Kita urunan, kita kumpulin dana gitu ya. Jadi ada 24 orang anggota yang urunan ngumpulin dana ya. Dan terkumpullah dana cukup lah, lumayan ya. Beberapa juta rupiah. Dan akhirnya dana ini diserahkan kepada Oma untuk nantinya membayar biaya pengobatannya, saudaraku. Namun ada satu insiden kecil yang sebetulnya tidak ada masalah ya. Yaitu ada seorang ibu yang usianya kira-kira 40-an, dia juga sudah menjadi anggota PD ini, tapi dia bilang begini, mohon maaf Pak, saya nggak ikut berdonasi ya Pak ya. Ya, jadi yang berdonasi semua ikut, cuma dia doang yang nggak ikut gitu loh. Terus ketua PD-nya itu menjawab dengan bijaksana, oh nggak apa-apa Bu, ini kan sukarela. Kalau ibu memang nggak mau menyumbang, mohon didoakan saja supaya Oma ini segera sembuh. Sebenarnya apa yang salah dengan itu, saudara? Nggak ada yang salah kan? Namun ada seorang ibu yang namanya Bu Susi, ini orangnya kepo banget ya. Maaf kalau bukan Bu Susi yang itu ya, bukan. Ya, kepo banget. Lalu dia mulai tanya-tanya kepada anggota. Ya kelihatannya itu bertanya, tapi sebetulnya nggak tahu apa motivasi dari pertanyaan itu. Nah dia bilang begini, Ibu Rita itu orang kaya loh. Kok dia nggak mau nyumbang? Cuma dia doang loh yang nggak mau nyumbang. Kita ini yang lebih katakan lebih miskin dari dia mau nyumbang. Dia kok nggak mau nyumbang? Nah berita ini mulai kemana-mana, saudaraku. Ya, jadi menyebar kemana-mana. Lalu ya akhirnya jadi negatif dong. Ya ada yang bilang si Rita ini pelit lah, si Rita ini nggak peduli lah, si Rita ini nggak punya belas kasihan lah, menyebar kemana-mana gitu loh. Sampai satu kali ternyata Oma itu sembuh dan bisa pulang ke rumahnya, lalu ikut kembali di persekutuan doa itu. Ya, dia ngobrol sama ketua PD dan akhirnya ya kumpul lagi dengan penuh sukacita mereka bersekutu kembali ya. Namun pada satu kali PD itu si ketua bilang begini, Ibu sebelum kita pulang, saya mau bicara sesuatu. Karena saya melihat akhir-akhir ini berkembang sebuah berita yang kurang baik kalau diteruskan. Nah, supaya kita jelas, saya mau klarifikasi, supaya kita sama-sama tahu kebenarannya itu seperti apa. Ya, terus dia bilang, waktu kita menggalang dana kemarin, memang ada satu anggota kita, yaitu Ibu Rita tidak ikut menyumbang. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, kenapa Ibu Rita tidak ikut menyumbang? Karena sesungguhnya Ibu Rita adalah orang pertama yang nyumbang langsung ngasih kepada si Oma. Dan jumlah yang diberikan kepada si Oma oleh Bu Rita itu jauh lebih besar daripada dana yang sudah kita galang. Lebih besar. Saya tidak tahu ini dari Bu Rita loh. Saya tahu cerita ini karena Oma yang cerita sama saya. Saudara, semua terperangah, kaget. Oh, jadi selama ini kita ini salah buat kesimpulan. Terutama siapa? Bu Susi. Ya. Bu Susi mukanya merah gitu ya. Waduh, dia menahan malu, saudaraku. Saudaraku, ini adalah salah satu akibat dari karena ada seseorang yang kepo. Ya. Dari kepo itu sebetulnya ada banyak hal negatif yang muncul
karena ingin tahu urusan orang lain, saudaraku. Saya sebut aja ya, supaya saudara tahu. Paling tidak ya satu, dari kepo itu kita bisa jatuh dalam dosa perkataan. Dua, kepo itu menimbulkan fitnah, saudaraku. Tiga, kepo itu juga menimbulkan kebencian. Empat, kepo ini membuat orang menghakimi tidak pada tempatnya. Lima, kepo ini membuat orang tidak bisa bersyukur. Enam, kepo ini membuat kehidupanmu stagnan. Nanti saya bisa jelaskan kenapa disebut seperti itu. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di YouTube, namanya Ibu Henny Kristianus. Dia bilang begini, engkau boleh ingin tahu urusan orang lain kalau, perhatikan, kalau engkau ingin menolong orang itu. Tetapi kalau engkau hanya ingin sebatas tahu saja, batalkan niatmu, jangan kepo. Jadi kalau engkau hanya ingin tahu saja, ada apa sih sebetulnya, tanpa ada keinginan mau menolong orang itu, lebih baik gak usah tahulah. Nanti kemana-mana gitu loh. Jadi ada banyak hal yang negatif ketika seseorang itu menjadi kepo, saudaraku. Nah, hari ini saya mau menyampaikan dua hal saja. Bagaimana caranya agar kita tidak kepo, ya? Karena entah mengapa ya, kepo ini seperti magnet yang menarik orang untuk menikmati gitu loh, menikmati info-info yang sebetulnya tidak pada tempatnya, saudaraku. Petrus kepo karena ia ingin membandingkan hidupnya dengan Yohanes. Kalau aku jadi martir, bagaimana dengan Yohanes? Jadi martir juga enggak ya? Itu yang membuat kepo. Jadi saudara, ketika engkau membandingkan hidupmu dengan orang lain, engkau jadi kepo loh. Satu kali ya, ini saya pernah cerita, tapi mungkin ada yang belum pernah dengar, jadi saya ceritakan ulang. Di sebuah ibadah sekolah minggu, kali itu datang kira-kira ada 15 orang anak. Nah, si guru sekolah minggu hari itu membuat sebuah kejutan. Apa yang dia buat? Dia membungkus Silver Queen atau ya makanan sejenis itu dengan bungkus kado. Karena si guru sekolah minggu itu lagi ulang tahun hari itu. Dia mau berbagi sukacita, dia bagikan kepada murid-murid sekolah minggunya. Saudara tahu? Dia panggil murid pertama, namanya Ani. Ani sini, ini hadiah buat kamu. Si Ani senang sekali ya. Dia buka langsung, dia robek bungkusnya, dia, wow, Silver Queen, ini kesukaanku ini. Terima kasih kakak gitu. Dia ceria, mukanya itu gimana gitu, senang banget. Dia mendapat satu piece Silver Queen. Gitu dia pegang. Kan dia orang pertama tuh yang dapat. Terus dia panggil anak yang kedua. Nah, waktu dia lihat anak yang kedua juga dapat hadiah, ini si Ani mulai kepo, saudaraku. Dia mulai, kalau saya dapat Silver Queen, dia dapat apa ya kira-kira ya. Terus dia mulai dia liatin temennya. Dan ternyata temennya dapat hadiah yang mirip, cuma lebih besar. Lebih gede. Apa itu isinya? Ketika dibuka, isinya adalah 2 piece Silver Queen. 2 batang Silver Queen. Tahu nggak? Ani yang tadinya ceria, mukanya mulai berubah. Terus dia lihat, saya kok cuma 1, dia dapat 2. Lalu dipanggil anak yang ketiga. Dan anak yang ketiga, tahu nggak saudara? Dia dapat 3 batang Silver Queen. Mukanya si Ani tambah cemberut. Seharusnya dia bisa bersyukur. Tapi karena dia kepo. Orang yang kepo itu sulit untuk bersyukur, saudaraku. Sudah tahu? Tolong tampilkan foto Johnny Tada. Kalau saudara mungkin ada yang tahu. Ada yang pernah lihat mungkin ya. Ini orang yang sangat terkenal. Nama panggilannya adalah Johnny Tada.
masih hidup sampai hari ini. Hari ini usianya sudah 74 tahun. Ya, ini foto ketika dia masih berusia 70 tahun kira-kira. Dia dilahirkan di Baltimore, Amerika. Tumbuh menjadi seorang gadis yang aktif dan ceria. Sangat suka berolahraga, sepeda, mendaki gunung, berenang, segala macam olahraga dia geluti. Orang yang sangat aktif. Tapi pada usia yang 17 tahun ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika dia mendatangi sebuah pantai yang mempunyai tebing tinggi di Amerika aja, ada sebuah pantai tebing tinggi di Amerika. Terus dia pingin berenang di dekat tebing itu. Lalu dia naik ke atas tebing. Nah, ada satu hal yang dia salah. Dia melihat air, dan ketika dia melihat air laut, dia mengira air laut itu dalam. Dia kira dalam. Lalu dia lompat dari tebing yang kira-kira ketinggiannya 5 meter. Lompat. Ternyata lautnya dangkal dan di bawahnya adalah batu-batu karang. Apa yang terjadi? Kepalanya terantuk dengan batu dan tulang lehernya retak. Dia dibawa ke rumah sakit. Tidak sampai meninggal, tapi sejak hari itu dari leher ke bawah lumpuh. Dari leher ke bawah lumpuh. Ada bagian-bagian syaraf di tulang lehernya yang rusak secara permanen. Dan itu mengubah kehidupannya. Jadi seorang gadis yang ceria menjadi pendiam, bahkan depresi, cenderung pemarah, berulang kali mencoba untuk bunuh diri. Setiap kali dia melihat ada seorang gadis berjalan di depan rumahnya, gadis itu sedang lari pagi. Dia mulai membandingkan dirinya dengan orang itu. Dan dia bilang, Tuhan itu gak sayang sama aku. Dan ketika ada gadis-gadis yang lain sedang bermain basket, dia mulai membandingkan. Dan dia bilang, Tuhan itu jahat sama aku. Terus dia lihat juga dengan gadis-gadis yang masih sehat, masih normal. Dan dia kembali melihat bahwa dia adalah orang yang terbengkelai. Dan itu membuat dirinya berulang kali mencoba melakukan bunuh diri. Sampai satu hari Roh Kudus menjamah hatinya. Dan di dalam hatinya, Roh Allah itu berbicara, aku mengasihimu. Aku punya rencana yang indah bagimu. Itu menjadi titik balik kehidupannya. Dan dia mulai berhenti membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia enggak lagi lakukan itu. Tapi yang dia pandang siapa? Yesus. Bahwa Yesus mengasihi dia. Bahwa Yesus punya rencana yang indah bagi hidupnya. Dan saudara tahu, hari ini, dalam kondisi seperti ini, yang bisa bergerak hanya dari mana? Leher ke atas. Dia menjadi berkat untuk puluhan ribu orang cacat di Amerika. Orang-orang cacat yang sudah putus pengharapan. Orang-orang cacat yang mau bunuh diri. Orang-orang cacat yang sudah tidak lagi punya semangat hidup. Tapi karena pelayanan Joni Tada, orang-orang itu mulai optimis, mulai sukacita, bahkan hidup berprestasi. Luar biasa. Dia menulis puluhan buku, diundang beberapa kali untuk ke Gedung Putih oleh beberapa presiden untuk diberi penghargaan. Saudara kalau mau lihat di Google itu ada, masukkan aja Joni and Friends. Joni and Friends adalah yayasan yang didirikan oleh Joni Tada berserta suaminya yang sudah memberkati puluhan ribu orang. Saudaraku, saya mau sampaikan pagi ini ya, sesuatu yang pendek tetapi saudara bawa pulang karena ini bisa menjadi berkat buat hidupmu. Kalau engkau mau tidak kepo, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Saudara, setiap kita ini punya panggilan yang spesifik yang berbeda. Allah punya rencana yang berbeda-beda terhadap Anda dan saya. Sudah gak usah dibandingkan. Dan percayalah, apa yang disediakan Allah bagimu itu pasti yang terbaik. Sudah gak perlu kita bandingkan dengan orang lain, ya. Yang kedua, kita lihat Yohanes 1:21 ayat 22, kembali ke ayat yang tadi.
Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Perhatikan kalimat berikutnya, ini penting. Tetapi Petrus, dengarkan, "Ikutlah aku." Apa yang dia mau sampaikan kepada Petrus? Yesus ini mau berkata kepada Petrus begini, fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jangan fokus kepada apa yang Tuhan mau kepada orang lain. Fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kita menjadi kepo karena kita tidak fokus kepada diri kita. Karena kita lebih suka memperhatikan kehidupan orang lain. Kita tuh sibuk untuk hal-hal seperti itu. Coba ini coba aja ya. Ini saya sekali lagi, ini rekayasa saudara. Satu kali gitu ya. Itu Atik lagi makan di restoran Bukris, tahu Bukris ya, Jalan Ciliwung itu yang terkenal, lagi makan di situ. Tiba-tiba dia lihat Tante Wah masuk sana, dan dia digandeng oleh seorang pria, saudaraku, yang lebih muda. Ya, dia bilang, "Oh, siapa ya?" Atik nggak kenal sama bapak itu ya, sama pria itu dia nggak kenal. Tapi kok rasanya bukan teman kok gandeng-gandeng tangan gitu ya. Jadi dia lalu Atik mulai cerita, saudaraku. Aku lihat loh, Tante Wah kemarin makan berdua dengan seorang pria ganteng. Lalu mulai banyak pertanyaan muncul gitu ya. Beneran ganteng? Iya ganteng. Umurnya berapa? Ya. Jangan-jangan dia dapat berondong gitu ya. Wah, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, ini tersebar kemana-mana. Saudara, padahal itu nggak taunya Pak Entong, adiknya sendiri ya. Karena Anti nggak tahu gitu loh. Ini kan karena apa ya? Kita ini sibuk fokus kepada kehidupan orang lain, tapi tidak fokus kepada kehidupan kita sendiri. Kalau engkau mau tidak kepo, ada dua hal yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita. Perhatikan, dua hal yang Tuhan mau dalam hidupmu ya. Apa itu? Hari ini saya bahas satu aja supaya nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah perubahan karakter kita. Kalau saudara membaca kehidupan Petrus secara teliti, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai ke Kisah Para Rasul, maka Anda akan mendapati ada banyak kekurangan-kekurangan dalam karakter Petrus. Pernah nggak meneliti itu? Ada banyak kekurangan-kekurangan dalam karakter Petrus. Harusnya Petrus fokus kepada dirinya, bukan repot untuk ngurusin orang lain, saudaraku. Satu ketika saya pernah mengumpulkan para pelayan Tuhan di gereja ini, dan saya bilang begini, saya akan memberi waktu kepada saudara-saudara selama 1 minggu untuk merenungkan satu hal, yaitu coba lihat kepada dirimu sendiri, apa kekurangan yang ada padamu. Ya, saya ulangi, apa kekurangan yang ada padamu. Saya kasih waktu 1 minggu, renungkan, dan bila engkau sudah mendapatkan bahwa engkau menemukan di dalam dirimu ada kekurangan, tulis di secari kertas. Tapi kalau engkau merasa saya tidak punya kekurangan, tidak usah ditulis tentunya. Engkau tidak perlu memberikan kertas itu kepada saya. Nah, pada pertemuan berikutnya, seminggu kemudian, seluruh pelayan Tuhan hadir. Saudara tahu, semuanya memberikan kertas itu kepada saya dalam kondisi terlipat. Ini artinya apa? Artinya mereka menyadari bahwa mereka itu punya kekurangan, saudaraku. Betul nggak? Saya sebetulnya nggak membaca. Akhirnya kertas itu kita robek. Lalu langkah berikutnya kita berdoa kepada Tuhan, mengakui bahwa aku ini ada kekurangan, Tuhan. Lalu setelah itu apa yang kita buat? Kita mulai fokus untuk memperbaiki kekurangan itu, saudaraku.
Sekali lagi, saya nggak tahu apa isinya. Mungkin di dalamnya ada yang mengatakan, saya ini nggak bisa dikritik Pak. Saya ini pemarah, saya ini egois, saya ini iri hati, saya ini pelit, saya ini tidak mudah, saya ini carpe diem, tidak mau direndahkan, dan macam-macam. Atau mungkin ada yang menulis dosa, Pak saya ini masih terlibat pornografi, misalnya aja, saya nggak tahu. Tapi paling tidak, dengan mereka menyerahkan kertas itu, mereka mengakui bahwa mereka punya kekurangan. Yesus pernah berkata, mari kita lihat, Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara pasti tahu maksudnya apa. Arti dari perkataan Yesus ini, Yesus mau bilang begini, belajarlah untuk melihat kekuranganmu sebelum engkau menilai kekurangan orang lain. Coba lihat pada dirimu dulu, sebelum engkau bisa melihat kekurangan orang lain. Tahukah saudara, pengakuan kita kepada Tuhan, Tuhan, saya punya kekurangan, saya ini pemarah, saya ini masih melakukan dosa ini, saya ini carpe diem, saya ini nggak bisa diatur, atau apapun lah itu. Pengakuanmu itu menyenangkan Tuhan loh. Seringkali kita datang sama Tuhan hanya apa? Kalau kita ada kebutuhan, saya perlu ini Tuhan. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Yang kita lupa, kita bawa segala kelemahan kita kepada Dia. Satu hari anak saya datang kepada saya bukan untuk minta sesuatu. Dan saya kaget ketika dia mengatakan, Pak, aku sudah buat kesalahan. Dan dia akui kesalahan itu di hadapan saya. Dia minta doakan saya supaya saya bisa meninggalkan kesalahan. Oh saudara, dia nggak kasih saya duit itu, tapi hal itu menyenangkan hati saya. Demikian pula ketika kita lakukan itu ke hadapan Bapa kita di surga. Tuhan, saya ini orangnya pemarah, saya ini tidak sabar Tuhan. Waktu kita bilang seperti itu, Tuhan disenangkan. Dan Dia akan berkarya dalam hidupmu, engkau akan diubahkan. Masih ingat Petrus apa kesalahannya? Dia menyangkal Yesus 3 kali, betul? Kenapa dia menyangkal Yesus? Ada yang tahu? Karena dia takut. Betul? Dia takut teraniaya. Tapi di akhir hidupnya, dia bahkan menyerahkan tubuhnya, disalib secara terbalik. Bukti bahwa dia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Dia sudah punya keberanian. Kenapa? Karena dia serahkan kekurangannya kepada Allah. Tidak ada yang salah dengan punya kekurangan. Tapi masalahnya, apa respon kita terhadap kekurangan itu? Itu yang penting. Amin. Kunci B. Saya mohon singer bisa maju ke depan. Thank you Lord. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi, ubah hatiku.
dengar musik saja. Bapa, ajar kami seperti Engkau mengajar Petrus, supaya kami bisa fokus kepada diri kami dan tidak sibuk mengurusi orang lain. Kami fokus untuk bisa menjadi pribadi yang Kau mau. Kami fokus untuk setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong Bapa, sehingga hidup kami menjadi produktif, sehingga hidup kami berubah dan kami tidak stagnan. Terima kasih Tuhanku untuk firman-Mu pagi ini. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Pagi ini kita akan terima perjamuan kudus. Mari kita teduhkan hati kita sebentar. Saya undang para pelayan Tuhan untuk membagikan anggur dan roti. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Dan terima kasih buat setiap rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami.
Kami percaya apa yang sudah Kau sediakan bagi setiap kami adalah yang terbaik, adalah yang terbaik. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam diadakan hari Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab yang biasanya diadakan pada hari Kamis ditiadakan dan digantikan dengan komsel. Dan bagi saudara yang ingin rumahnya digunakan untuk komsel, harap memberitahukan kepada Ibu Gembala setelah ibadah ini selesai. Komsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam 15.30. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau beri. Kami boleh hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik, memuji menyembah-Mu, bersyukur padamu. Makasih buat hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Terima kasih terlebih-lebih buat tuntunan-Mu pagi ini buat kami semua. Tuhan, mampukan kami hidup seperti yang Kau mau, selaras dengan firman-Mu. Bentuk hati kami seperti-Mu Tuhan, hati yang penuh belas kasih, hati yang taat, hati yang humble, penuh kerendahan hati. Bentuk hidup kami Tuhan, fokuskan kepada target apa yang menjadi rencana-Mu yang mulia dan luar biasa dalam hidup siap kami, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan, Yesus sendiri. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersahati buat gembala kami, Pak Ari Santoso. Berkati kesehatannya, berkati pengembalaannya dan pelayanannya. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, berguna untuk memimpin segenap umat-Mu di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anaknya, berkati seluruh umat-Mu GB Hope. Hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan, jadikan kami pribadi yang Kau mau Tuhan. Jadi saluran berkat, saluran kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Indonesia. Kami minta berkat secara khusus Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Begitu pula kami minta berkat buat segenap pemimpin-pemimpin bangsa ini yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun buat semuanya, agar setiap kebijaksanaan dan keputusannya biarlah semuanya itu mensejahterakan seluruh bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat persembahan kami, berkati persembahan kami Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.